Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Pujastuti, mahasiswi semester 4, kelas A1 PG PAUD dengan NIM 18621500153 dengan dosen pengampu Fitrah Mulyanti, SPD, MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pelaksanaan, perencanaan, serta inovasi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu ada penjelasan pelaksanaan pembelajaran, yaitu pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran, yaitu perencanaan sendiri berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Rencana memberikan arahan sasaran bagi organisasi dan mencerminkan prosedur terbaik untuk mencapai sasaran tersebut. Secara hakikat, perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, baik itu dari segi peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya. Dan apa yang akan dilakukan yaitu intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan berfungsi sebagai arahan. Kedua, perencanaan meminimalkan dampak dari perubahan. Yang ketiga, perencanaan meminimalkan pemborosan dan kesia-siaan. Dan yang keempat, perencanaan menetapkan standar dalam pengawasan kualitas. Selanjutnya, inovasi untuk pembelajaran anak usia dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi dapat diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berada dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu gagasan, metode, atau alat. Jika ditinjau secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin atau innovation yang berarti pembaharuan atau perubahan. Wina Sanjaya mendefinisikan inovasi pembelajaran sebagai suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Kemudian ada fungsi inovasi. Yang pertama yaitu mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya, daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Kemudian, masalah-masalah yang menjadi alasan dituntut adanya inovasi pendidikan. Pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, aktif, sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat. Yang kedua yaitu laju eksplorasi penduduk yang cukup pesat, yang menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Kemudian yang ketiga yaitu melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Yang keempat yaitu mutu pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Kesimpulan, pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan
untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan beberapa tahap pelaksanaan pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.